Mas Candias, Yes. saya mau uji wawasan Anda di sini. Kelat bahu yang dipakai raja ukurannya berapa? Oh enggak. Oke, kenapa harus ada mahkota? Ini binokasi loh ceritanya ya. Yeah. Nah, kenapa harus kita pakai binokasi? Kemudian kelat bahu yang digunakan para peserta, para hadirin di sini yang datang, mereka rata-rata memakai kelat bahu. Yes. Kenapa tuh Mas? Memang perhiasan pada masa Nusantara abad pertengahan itu adalah sesuatu yang lumrah. Lalu abad pertengahan di abad berapa ya? Di pertengahannya maksudnya di abad pertengahan itu masa tadi abad 15. Oke, sip, lanjut. Nah, itu tuh adalah memang sudah sangat lumrah untuk menggunakan perhiasan-perhiasan. Semakin tinggi, semakin bangsawan suatu orang nih, itu perhiasannya semakin banyak. Bisa semakin lengkap juga kainnya, semakin bagus kainnya. Jadi memang kelat bahu itu adalah salah satu simbol kebangsawanan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Sri Baduga inilah yang paling banyak perhiasannya, dari mulai gelang, kalung, terus kelat bahu, yang juga kami referensinya dari perhiasan-perhiasan Sumedang Larang yang kami percaya atau mungkin setidaknya kami menyimpulkan itu adalah salah satu peninggalan kerajaan Pajajaran, karena memang itu adalah satu-satunya atau mungkin perhiasan yang sampai hari ini dengan detail terbaik di Jawa Barat. Jadi kayak kenapa juga kami menggunakan binokasi yang ada di Sumedang Larang, karena mahkota itu adalah mahkota yang ditemukan di Jawa Barat dan mahkota yang paling megah dengan segala detail dalam mahkota itu yang bisa kami gunakan sebagai mahkota dari Sri Baduga Maharaja. Ya, secara referensi pun kuat ya selama ini ya. Tapi jika memang ada referensi lain atau misalkan iya mahkota nu bener teh nu nyaan ya binokasi nu nyaan ya, misalkan tiba-tiba muncul di daerah mana misalkan ini nih sebenarnya ya tidak masalah sebenarnya ya. Artinya selama dia secara data bisa dipertanggungjawabkan dan bisa referensinya lengkap ya nggak masalah ya, karena setiap hal itu kan kadang bisa muncul menyesuaikan dengan zaman ketika euforia masyarakat itu terngiang dengan hebatnya kerajaan Sunda, kerajaan Pajajaran gitu kan. Akhirnya mereka mengklaim ini gelas dari zaman Pajajaran, ya silakan gitu. Cuman memang harus dilengkapi dengan dasar dan tentunya konteks secara ilmiah. Konteksnya harus pas gitu. Nah, mungkin nanti kalau tiba-tiba muncul ini mahkota yang sebenarnya gitu, ya enggak gitu. Kita tidak pernah melarang, silakan. Kalau perlu disimposiumkan, kalau perlu digotrasawalkan, kalau perlu diseminarkan, kalau sampai setingkat kementerian, ya emang enggak itu mah. Ya, tapi sejauh ini hanya ini yang bisa kita referensikan. Tapi nanti mungkin kalau misalkan ada yang baru dan ternyata benar itu secara faktual itu mahkota yang disematkan di kepalanya Sri Baduga ketika itu, kita tambahin aja set bentuknya gitu kurang lebih. Gampang ngomong mah. Oke, next ada nah ini ada 5 orang yang hadir. Ini adik kita ada slide-nya ya. Agak Oke. Bisa. Oke. Nah, Mas Candias, ini kenapa semua orang pada tunduk enggak ya? Ini bisa dijelaskan nggak siapa aja sih sebenarnya orang-orang ini? Mas Candias dari yang paling kiri. Jadi yang paling kiri itu kan kita bisa lihat tuh kayak udah paling sepuh. Nah, beliau adalah mertuanya Prabu Siliwangi, yakni Prabu Susuk Tunggal yang tadi saya ceritakan, yang dia mempercayakan anak perempuan yang dinikahkan dengan Prabu Siliwangi. Siapa anaknya? Anaknya siapa? Anaknya yang dinikahkan. Kentring Manik. Oke, next lanjut. Nah, itu sebelah belakang itu yang paling atas mungkin ya, sebelah belakangnya. Ya, belakang. Itu adalah adiknya Prabu Siliwangi, adiknya Sri Baduga bernama Prabu Jayaningrat. Yang pada saat itu ketika Sri Baduga naik jadi maharaja, Raja Galuhnya adalah adiknya pada saat itu. Nah, terus agak ke kanan lagi itu yang tengah itu adalah raja dari Banten Gilang. Kami belum menemukan namanya. Kami belum menemukan data nama karena pada saat itu sumbernya sangat terbatas. Jadi kayak kami hanya memberikan simbol-simbol. Jadi yang datang itu dari Galuh, dari Banten Gilang. Terus kalau yang belakang itu dia dari Cirebon yang pada saat penobatan Caruban, betul. Jadi kerajaan Caruban pada saat itu masih di bawah kerajaan Pajajaran dan belum memisahkan diri sebagai kesultanan. Karena pada tahun 1482 wilayah itu masih menjadi wilayah Pajajaran yang didukung oleh Prasasti Hulu Dayuh ya. Yeah. Nah,
Dan terus yang paling kanan itu adalah dia Raja Kalapa. Kalapa itu yang sekarang kita tahu sebagai Jakarta. Jadi saat itu tuh Jakarta masih dalam wilayah kerajaan Pajajaran, kerajaan pesisir, dan ini adalah raja atau mungkin bisa disebut sebagai Raja bawahan. raja bawahan yang pada saat itu berkiblatnya langsung ke kerajaan Pajajaran. Nah, ini kan berarti hanya simbol ya. Betul. Ada beberapa simbol. Jadi kita tidak menggunakan nama untuk mereka. Yang ya simbol itu menjelaskan bahwa mereka masih berada di bawah kerajaan Pajajaran. Betul. Secara pemerintahan ya. Yes, betul. Oke. Kemudian selanjutnya ada lagi next. Nah, kita lebih detail ke ininya mungkin. Atau mungkin ada referensi nama resinya, nama-namanya enggak ya? Ada. Oh, enggak ada. Oke. Ya mungkin nanti dalam mimpi dapat. Kemudian Mas Candias, ini kenapa harus harus ada ini nih, bakar-bakaran nih? Apa karena banyak nyamuk atau gimana? Enggak ya? Jadi memang pada saat itu kemenyan itu dilakukan istilahnya mungkin kayak pada saat itu kemenyan yang pada saat itu digunakan sebagai simbol wewangian pada saat itu. Nah itu juga ini menarik nih, kenapa yang di belakang itu tuh ada 5. Jadi memang ini menyimbolkan 5 Pandawa yang dalam prasasti batu tulis itu tuh disimbolkan juga sebagai pelindung Pajajaran. Jadi dalam prasasti batu tulis itu dituliskan Panca Pandawa ngemban bumi. Semoga 5 Pandawa itu melindungi bumi Pajajaran. Berarti ini simbol ya? Simbol. Jadi simbol mereka ini adalah yang nantinya akan melindungi kerajaan Pajajaran yang saat itu melindungi langsung Panobatan Sri Baduga. Namanya tahu? Enggak. Oke. Belum Karena kenalan. simbol. Nah terus ada juga cawan yang ya sebenarnya itu dia megang cawan sambil itu tuh daun ya sebenarnya. Betul. Bukan bulu atau apa kan? Daun apa Mas Andi? Kelor, bukan? Hanjuang. Oh, daun hanjuang. Kemudian ada lonceng juga yang megang lonceng ini lebih ke mendoakan ya. Dia artinya secara lebih hikmat lah gitu. Nah ini juga menarik kalau misalnya kita lihat kan itu tuh dia ngapain sih megang cawan, isinya apa gitu? Isinya adalah air yang diambil dari sungai yang pada saat itu sebagai ritual. Jadi kalau jadi ada istilah Raja Ngurat Batu.